Akhirnya Tom Hai dan Ragnar Orakmangun resmi menjadi warga negara Indonesia setelah tadi malam, tepatnya pukul 22.00 waktu Indonesia bagian Barat. Tom dan Ragnar sudah diambil sumpah di kantor Kemenkumham wilayah DKI Jakarta di Cawang, dan langsung di sana ada kepala wilayah DKI untuk Kemenkumham, Pak Ibnu Khaldun, yang menjadi orang penting untuk pengangkatan sumpah ini, di mana kedua pemain yang masuk di dalam daftar panggilan tim nasional kita di bawah pelatih Sintayong ini dengan penuh percaya diri, ya, terus mengikuti proses pengambilan sumpah. Dan di saat mungkin banyak warga negara Indonesia sedang terlelap tidur, ya, untuk beristirahat, digeber habis, digaspol oleh PSSI bersama dengan Kemenkumham di dalam pengambilan sumpah ini, sehingga baik Tom dan Ragnar sudah mendapatkan KTP dan paspor mereka. Nah, mereka sekarang berhak untuk memperkuat tim nasional Indonesia, tetapi bukan di pertandingan pertama tanggal 21 Maret yang akan datang, karena mereka tidak bisa ke sana, ada penundaan tanda tangan waktu itu oleh Ketua DPR RI, sehingga mereka harus balik ke Belanda, memperkuat tim mereka dulu di Eredivisie. Setelah itu mereka kemarin tiba di Indonesia karena sudah pasti. Saya ingin membahas tentang persiapan Timnas Indonesia jelang lawan Vietnam pada tanggal 21 Maret dan juga tentang beban ganda bagi Sintayong untuk membawa Timnas Indonesia meraih kemenangan, dan juga dalam memilih strategi apa yang sebetulnya pas bagi Timnas Indonesia untuk bisa meredam agresivitas dari Vietnam. Seperti yang sama-sama kita pahami teman-teman, bahwa Timnas Indonesia belum bisa meraih kemenangan di babak kualifikasi untuk Piala Dunia tahun 2026 ini. Karena di dua pertandingan awal, yang pertama kalah lawan Irak dan kedua bermain imbang lawan Filipina. Artinya, untuk dua pertandingan selanjutnya di bulan Maret ini, yang pertama seperti yang tadi saya katakan pada tanggal 21 Maret dan juga nanti pada tanggal 26 Maret, dua-duanya lawan Vietnam, Indonesia wajib meraih kemenangan dan mendapatkan total 6 poin agar bisa lolos ke babak selanjutnya, yakni round 3. Jadi sangat penting teman-teman bagi Indonesia untuk bisa mengalahkan Vietnam home and away. Walaupun nanti masih ada beberapa pertandingan yang tersisa, tapi jika Indonesia bisa menang home and away lawan Vietnam, maka kemungkinan besar Indonesia akan bisa lolos dari fase grup ini. Karena setelah lawan Vietnam, nanti Indonesia akan lawan Irak. Walaupun bermain di kandang kita sendiri, tapi tentu tidak mudah lawan Irak. Bahkan Irak bisa mengalahkan Vietnam di kandang Vietnam. Nah, sekarang Sintayong sudah diberikan semua yang dia mau gitu kan. Naturalisasi yang diminta, bahkan kalau mau dihitung ada 12 ya. Minus dari dari Sain Patinama yang tidak hadir karena cedera, yang lain dipanggil, dan bisa jadi kalau tidak ada permasalahan administrasi misalnya, ya itu separuh. Jadi dari 28 akan ada 5 pemain yang dicoret karena hanya akan dimasukkan 23 pemain untuk melawan Vietnam, dan yang dicoret pun udah tergambar siapa aja yang akan dicoret gitu kan. Yang pasti Sintayong wajib memenangkan partai ini karena ini merupakan pertandingan yang bisa dibilang adalah penghakiman buat Sintayong, karena sudah, walaupun dia dikontrak sampai bulan Juni, tapi perpanjangan kontraknya atau tidak diperpanjang akan sangat ditentukan di laga melawan Vietnam. Ya, jadi kalau laga bisa menang lawan Vietnam di 2 laga atau minimal mencuri 4 poin, mungkin Sintayong akan diperpanjang kontraknya. Cuma kan saya agak sedikit ini juga malu, belakangan ini ada pemain-pemain Vietnam mengatakan bahwa Do Duman, kapten Vietnam, bilang ini kita mau lawan Indonesia atau Belanda nih gitu. Iya, menarik sekali karena kan pemain-pemain naturalisasinya memang kebanyakan mostly memang orang-orang mix Belanda gitu ya. Dan sampai kapan naturalisasi ini dilakukan? Itu aja pertanyaannya. Iya. Jangan juga dulu ngomong lolos ke Piala Dunianya, tapi peluang mengalahkan Vietnam. Oke. Gimana Anda melihat? Kalau saya sih yakin 100%. Bukan nggak beralasan ya. Yakin 100% bisa ngalahin Vietnam. Di mana leg 1 atau leg 2 nih? Yang leg 1, leg 2. Dua-duanya? Bisa? Yakin bisa. Nggak tahu ya, mungkin ini menjadi bukti. Tapi ada alasannya. Karena gini, karena saya ngelihat ada ketakutan dari pelatihnya si Vietnam
Yang dia kan di Piala Asia kemarin kan banyak pemain muda yang dipanggil sama dia kan. Ya, Banyak yang dipanggil pemain-pemain mudanya. Nah, ketika akan menghadapi Indonesia, ini pemain muda dibuang sebagian, dipanggil pemain senior-senior Yes. apa lagi. Uh-uh. Dengan alasan dia bilang pemain muda ini belum cukup tangguh untuk menghadapi tekanan yang ada di Gelora Bung Karno. yes. Itu kan berarti dia takut sama gitu. Itu udah poin plus buat Ya. Indonesia kan, karena dia Itu takut setengah sama gitu. kemenangan itu. Udah setengah kemenangan. Dan berarti menurut dia Piala Asia dan GBK itu lebih menyeramkan GBK. Yes. Itu pujian buat kita. Harusnya itu bisa jadi tembakan motivasi untuk pemain. Dan harusnya memang kita menang di GBK. Memang udah harga mati. Walaupun Harga mati. Tom Haye dan Ragnar Ottmangon belum bisa main, walaupun Ya. saya berharap banget bisa main. Tapi tanpa dua orang ini harusnya bisa menang. Karena kita ada Itses, ada tambahan pemain. Ya. Terus ada Nathan juga di situ. Dan pemain kita memang di atas mereka. Di Piala Asia juga kita bisa kok. Makanya wajar mereka Makanya dia takut wajar. Takut. Makanya dia Lawan keluarin kan Belanda. kata-kata lawan Belanda. Itu kan karena panik dia. Biasanya kan dia sombong, Bu. Ya, betul. Biasanya kan kalimat-kalimat dia sombong. Ini kalimat-kalimat dia kalimat menurut saya Waspada. pesimis. Waspada. Dia kalimat waspada itu. Itu di leg pertama saya yakin bisa banget dengan Dan harga mati harus menang. harga mati harus menang. Itu Oke. udah itu pertaruhan untuk pelatih lah. Jadi betapa kecewanya kita kalau harus kalah. Selesai. Kita mau berharap setinggi apa lagi ketika kita ngelawan yang di level ASEAN, level kita dinaikin, Dan di kandang. di kandang juga GBK supporter luar biasa banyaknya nanti, terus masih kalah. Kita mau berharap apa lagi? Berarti bukan salah dari si pemainnya, mungkin salah dari strateginya, dari pelatihnya, mungkin. Ragnar Oratmangun dan Tom Haye telah menyandang status sebagai warga negara Indonesia, WNI. Keduanya selangkah lagi dan tinggal menunggu waktu untuk membela timnas Indonesia. Ragnar Oratmangun dan Tom Haye diambil sumpah kewarganegaraan RI oleh kantor wilayah Kanwil, Kementerian Hukum dan HAM Kemenkumham DKI Jakarta pada Senin, tanggal 18 Maret tahun 2024 malam WIB. Ragnar Oratmangun dan Tom Haye mendapatkan panggilan dari pelatih timnas Indonesia, Sintayong, untuk lanjutan grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kontra timnas Vietnam pada akhir bulan ini. Tentu saja, saya berharap timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia. Saya pikir kami bisa melakukan banyak hal. Kami adalah kumpulan anak muda, jadi saya berharap, ujar Oratmangun. Peluang main lawan Vietnam. Timnas Indonesia adalah tim yang sangat bagus. Mereka masih muda, tetapi mempunyai banyak talenta. Jika mereka bisa mengembangkan dan berkembang sebagai suatu tim, saya memiliki banyak harapan untuk tim ini, jelas Ragnar Oratmangun, winger Fortuna Sittard di Eredivisie tersebut. Tom Haye dan Ragnar Oratmangun kemungkinan baru bisa memperkuat timnas Indonesia dalam pertemuan kedua kontra Vietnam di Stadion Nasional Mai Dinh, Hanoi, pada tanggal 26 Maret tahun 2024. Tom Haye dan Ragnar Oratmangun bakal absen dalam pertemuan pertama timnas Indonesia melawan Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta Pusat, pada Kamis tanggal 21 Maret tahun 2024. Perpindahan Federasi. PSSI masih harus memproses perpindahan Federasi Ragnar Oratmangun dan Tom Haye di FIFA. Sebelumnya, kedua pemain itu terdaftar di bawah naungan Asosiasi Sepak Bola Belanda KNVB. Saat ini, timnas Indonesia masih terpuruk di dasar grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jika menang 2 kali atas Vietnam, tim berjulukan skuad Garuda itu dapat membuka peluang untuk lolos ke babak ketiga. Ungkapan Tom Haye, saya pikir atmosfer fans timnas Indonesia luar biasa. Dalam proses ini, saya mendapatkan banyak pesan dan dukungan. Saya bahagia dengan itu dan terima kasih atas semua dukungan, ungkap Tom Haye. Saya berharap bisa berkontribusi untuk pengembangan sepak bola Indonesia dan juga untuk timnas Indonesia. Semoga bisa mendapatkan hasil yang kita inginkan, imbu gelandang SC Heerenveen di Eredivisie itu. Berita selanjutnya, Sintayong sindir balik pemain Vietnam yang sentil timnas Indonesia. Pelatih tim nasional Indonesia Sintayong menyinggung pemain Vietnam yang membandingkan pemain diaspora Indonesia dengan pemain Belanda. Mungkin dia tidak bisa baca artikel. Pemain Belanda mana mungkin bisa main di timnas Indonesia, karena dia punya paspor Indonesia, jadi bisa-bisa di timnas Indonesia. Kan tidak mungkin ya timnas Belanda bisa main di timnas Indonesia, kata Sin saat memimpin latihan tim di Jakarta pada Senin. Sebelumnya, pemain Vietnam, Do Duiman, melontarkan perang urat saraf dengan mengatakan kebingungan menghadapi Indonesia atau Belanda karena terlalu banyak pemain naturalisasi.
Indonesia menjalani latihan perdana sebelum menghadapi Vietnam pada pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam latihan di Stadion Madia di Jakarta pada Senin malam WIB itu sejumlah pemain sudah bergabung berlatih, termasuk J.I.Z, Nathan Chuaon hingga Rafael Struijk. Dalam latihan perdana ini, skuad Merah Putih fokus menyantap menu latihan kebugaran karena sejumlah pemain baru saja menjalani perjalanan jauh. Karena memang hari pertama kami latihan, apalagi para pemain banyak yang dari luar negeri, perjalanan sangat jauh dan pastinya melelahkan juga, dan pemain lokal pun sama. Di akhir pekan ini mereka bertanding, kata dia. Dia mengungkapkan masih ada sejumlah pemain yang belum bisa bergabung dalam latihan perdana yang diikuti 22 pemain. Mengenai nutrisi untuk pemain ketika puasa, Sin mengatakan timnya saat ini memberikan nutrisi yang terbaik untuk Asnawi Ces yang menjalani ibadah puasa. Puasa ya berjalan saja. Memang secara nutrisi kita memberikan yang terbaik dalam keadaan ini. Pertandingan 2 kali ini memang sangat penting bagi kami. Jadi pemain pun akan berusaha semaksimal mungkin, kata Sin.